Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Mukhtar dengan NPM 224111086. Saya dari Prodi Manajemen 22C. Di sini saya akan menyampaikan tentang manajemen risiko kredit. Manajemen risiko kredit adalah suatu risiko kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan dari debitur atas kewajiban pembayaran utangnya, baik utang pokok maupun bunga, ataupun keduanya. Ada beberapa sebab terjadinya risiko kredit pada perusahaan, dan pada umumnya berasal dari pihak lain atau debitur. Salah satu penyebab yang paling sering terjadi adalah ketika debitur terlambat dalam membayar utang melewati tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan. Keterlambatan ini dapat dilatar belakangi oleh berbagai kondisi, seperti debitur belum memiliki biaya yang cukup untuk membayar utang atau sengaja terlambat membayar utangnya. Dan di sini saya akan menjelaskan juga metode manajemen risiko kredit. Manajemen risiko kredit merupakan praktik untuk memitigasi kerugian akibat risiko kredit dengan memahami kecukupan modal bank dan cadangan kerugian pinjaman pada waktu tertentu. Perusahaan, khususnya pada bank, menggunakan sejumlah metode dan kebijakan dalam mengelola risiko kredit untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kerugian tersebut. Ada beberapa metode yang digunakan dalam manajemen risiko kredit, yakni yang pertama adalah model peringatan. Jika perusahaan dapat menerapkan kebijakan pemberian kredit yang sehat, kemungkinan risiko masalah akan kecil. Maka langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menciptakan model peringatan kredit sebagai sarana untuk menetapkan kemungkinan terjadinya gagal bayar. Perusahaan melakukan kalibrasi risiko yang memungkinkan untuk menetapkan probabilitas tertentu untuk setiap kejadian yang tak diinginkan. Metode ini memungkinkan perusahaan untuk memastikan bahwa portofolio kredit bank Lalu yang kedua ada sekuritisasi. Metode sekuritisasi adalah tindakan menjual sebagian portofolio kreditnya pada investor dalam bentuk surat berharga. Ini merupakan salah satu tindakan yang dapat dilakukan bank untuk melindungi usahanya. Sekuritisasi memungkinkan bank untuk mengurangi potensi exposure yang tinggi pada jenis kredit tertentu, yang menurut skenario bank menunjukkan tingkat risiko yang tinggi. Manajemen pemulihan, yakni pengelolaan yang efisien terhadap suatu kredit yang mengalami gagal bayar, dapat menghasilkan pemulihan cukup besar dibandingkan tingkat kerugian. Setelah metode ada penerapan lain, yakni sistem pengendalian internal. Proses perlu mengkaji ulang terhadap proses penyaluran kredit. Tidak hanya itu, perusahaan harus memiliki prosedur pengelolaan penanganan kredit bermasalah, termasuk sistem deteksi kredit bermasalah secara tertulis dan menerapkannya secara efektif. Jika tidak memiliki kredit bermasalah yang cukup signifikan, perusahaan harus memisahkan fungsi penyelesaian kredit bermasalah dengan fungsi yang memutuskan penyaluran kredit. Lalu yang kedua itu ada kebijakan prosedur dan penetapan limit. Kriteria pemberian kredit yang sehat adalah perusahaan harus mempunyai informasi yang cukup untuk membantu dalam menilai secara komprehensif profil risiko nasabah. Selain itu, perusahaan harus memastikan terdapat pemisahan fungsi antar pihak yang melakukan persetujuan, analisis, dan administrasi kredit.
dalam mekanisme kepatuhan prosedur pendelegasikan dalam pemberian kredit. Dan juga perusahaan juga harus menetapkan limit untuk seluruh nasabah sebelum melakukan transaksi kredit, yang mana kredit dapat berbeda antara satu nasabah dengan nasabah yang lainnya. Sekian yang saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.